Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman yang dengan sukarela untuk menyimak video kali ini. Di video kali ini temanya cukup menarik sebenarnya. Ini ada saran dari teman saya. Coba dong share masalah sekolah S3 di manajemen Indonesia gitu kan. Kebetulan teman saya ini dia memang ada rencana untuk mengambil S3 manajemen, ya, program studi manajemen di Indonesia, di Jakarta gitu ya. Cuman dia masih bingungan dan dia minta advice. Walaupun memang saya sendiri masih proses approaching ya, masih proses pendaftaran, statusnya masih in review di universitas yang di Malaysia itu. Namun nggak ada salahnya juga untuk memberikan masukan dan tips untuk teman-teman yang memang mau melanjutkan ke strata 3 di program studi manajemen. Manajemen tuh banyak banget ya di Indonesia ya. Ada yang mulai dari akreditasinya C, B, sampai A gitu ya. Bahkan ada yang mendapatkan predikat unggul. Saya juga kurang tahu predikat unggul itu sekarang modelnya seperti apa. Oke. Kita lanjut ya. Jadi memang di Indonesia untuk S3 manajemen ini biayanya cukup tinggi ya. Dan ada juga beberapa pertimbangan-pertimbangan yang memang kita harus penuhi, kita harus pikirkan matang-matang sebelum mengambil S3. Oke? Ini khususnya saya bahas di sini S3 manajemen ya. Jadi bukan S3 yang lain gitu ya, program studi yang lain. Oke? Kalaupun relevansinya ada, ya silahkan ambil. Kalau memang tidak ada, ya dibuang jauh-jauh aja gitu ya. Oke. Untuk pembahasan yang pertama, pastikan teman-teman untuk mengambil S3 ini niatnya harus sudah mantap. Jadi tujuannya sebenarnya apa? Tujuan itu orang macam-macam ya. Ada yang satu karena gengsi ya. Yang kedua karena untuk menaikkan jabatan fungsional, golongan, mungkin dia kerjanya sebagai PNS atau ASN gitu ya, atau di BUMN yang mau mewajibkan dia untuk naik golongan tuh harus sekolah lagi. Bisa jadi kayak gitu. Atau yang ketiga, dia memang hobi belajar ya. Jadi dia terus belajar gitu, S1 sudah, S2 sudah, S3 sudah gitu ya. Bahkan nanti mau postdoc silahkan aja. Ada juga kayak gitu. Dan juga ada yang memang cita-citanya untuk menjadi dosen. Dosen kan sekarang minimal S3 ya. Ada sih beberapa yang masih menerima untuk S2, tapi kebanyakan untuk mengajar itu sekarang sudah S3 minimal gitu ya. Oke, itu tuh kurang lebihnya seperti itu. Jadi tujuannya apa? Gitu ya. Mungkin tujuannya ada selain itu yang tadi saya katakan sebelumnya. Ya bisa juga gitu ya. Kan tiap orang masing-masing beda tujuannya. Bisa jadi tujuannya karena apa, misalkan disuruh orang tua, ya bisa juga gitu ya, dan lain sebagainya. Dan yang penting kita kita pastikan bahwa niatnya kita itu tadi, niatnya tuh harus sudah mantap, tekadnya sudah harus kuat gitu ya. Jangan sampai pada saat pertengahan jalan terus kita tiba-tiba nggak melanjutkan strata kita S3-nya kita, karena itu kan costly ya. Jadi sudah berkorban waktu, berkorban materi, non materi juga ada, kemudian pikiran kita dan lain sebagainya. Ya, karena waktu tidak bisa diulang dan memang kita harus memaksimalkan apa yang sudah kita inginkan sebelumnya. Niat kita apa, ya kita harus capai itu gitu. Oke? Dan juga tentunya harus mental, karena untuk dunia akademik S3 itu cukup banyak tugas-tugasnya cukup banyak, risetnya harus mandiri, dan kita harus memaintain endurance atau motivasinya tetap harus ada, kesiapannya harus ada, daya tahannya juga harus ada gitu ya. Itu sih yang saya dapat dari beberapa dosen yang lagi studi S3, bahkan yang sudah lulus, saran-saran dari dosen seperti itu, dan teman-teman yang juga lagi lanjut juga seperti itu. Oke? Dan selain niat, kita juga harus pahami terkait dengan proposal riset. Jadi memang begini, kalau di S3 itu kan
sebenarnya modal ilmu yang didapat di S1 dan S2 itu sebenarnya sudah cukup. Di S3 ini hanya menjalankan apa yang sudah sesuatu yang baru, sesuatu riset yang baru, di mana ilmunya sebenarnya sudah dapat di core-nya di S1 dan S2-nya, gitu ya. Jadi kayak metode penelitian, statistik sebenarnya itu sudah rampung di level bawah, itu sudah rampung. Hanya saja memang nanti ada beberapa pengantar kuliah, misalnya metode penelitian, filsafat ilmu dan lain sebagainya yang mendukung untuk riset kita di S3 itu tadi. Dan penting teman-teman ketahui bahwa memang sebelum melanjutkan S3 itu teman-teman harus punya semacam minat penelitian gue mau kemana nih, minat penelitian saya mau kemana nih, temanya tuh apa sih, bidang industrinya apa sih, core bisnisnya apa sih. Nah, itu harus sudah mantap dulu tuh. Apalagi kalau udah mantap, gampang nanti ke depannya. Ngambil sampelnya nanti di klaster yang mana sih, skupnya yang mana sih, ruang lingkupnya yang mana sih. Nah, itu harus tentukan dulu di awal gitu ya. Dan bisa jadi gagal ketika kita mungkin ruang lingkupnya kita nggak kuasai gitu ya, sampelnya juga populasinya kita nggak kuasai dengan betul, tiba-tiba untuk pengambilan sampel dan lain sebagainya malah gagal dalam penelitian ujung-ujungnya. Nah, makanya make sure pastikan kembali ketika teman-teman mengambil tema itu, teman-teman bisa firm akan tetap di tema itu dan dapat diajukan sebagai nanti disertasi. Jangan sampai tengah jalan malah nggak ngelanjutin gitu. Karena susah nih ngambil sampelnya, susah nih skupnya, ruang lingkupnya kebesaran dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan juga memang teman-teman harus membuat semacam coret-coretan lah. Kendalanya apa sih kalau ngambil ruang lingkupnya seperti ini, temanya ini, kendalanya apa, terus bagaimana sih mitigasinya atau solusinya gitu. Ya, jadi dipikirkan di awal. Jadi jangan sampai telat pada saat pertengahan jalan. Nah, itu masih untung menyadari tengah jalan. Jadi bisa ganti tema penelitian. Kalau udah di ujung mau ganti tema itu kadang-kadang ya jadi males. Jadi masalah disertasinya jangan-jangan bisa nggak kelar nih. Ya, nggak usah di disertasi, tesis pun bisa jadi nggak kelar kalau nanti pada saat di ujung itu mereka nggak tahu mau bahas apa. Ya, kurang lebihnya itu untuk proposal riset. Yang ketiga yang nggak kalah penting itu terkait dengan dana pendidikan. Ya, dana pendidikan untuk S3 di Indonesia cukup relatif mahal. Ya, di sini saya sudah merangkum beberapa biaya di masing-masing PTN ya. Ya, ini saya tidak semua PTN yang memang membuka program studi S3 manajemennya. Ya, nanti kita lihat di next slide ini, yang mana itu sangat penting untuk kita perhatikan. Oke, di dana pendidikan ini kita sebenarnya harus siap secara finansial ya. Jadi kita mau kuliah dengan apa nih? Dengan biaya seperti apa? Satu, biaya sendiri. Tentunya teman-teman harus sudah punya budget ya, uang yang bisa disisihkan dari penghasilan teman-teman atau dari pendapatan dan lain sebagainya. Itu harus sudah, teman-teman harus sudah siap mental menyisihkan uang tersebut. Oke, kemudian juga tentunya kan ada beasiswa nih. Beasiswa kan macam-macam, ada LPDP, yang mana saya nggak pernah dapat LPDP. Kemudian juga kantor dari perusahaan, dari apalagi tuh instansi pemerintahan gitu dan lain sebagainya. Itu mah enak ya. Jadi ya tinggal kuliah aja, nggak usah mikirin biaya, nggak usah pusing. Tapi pusingnya masalah penelitian tadi. Pusingnya lebih dikit deh karena nggak mikirin uang. Kemudian dan juga pastikan teman-teman juga nanti pada saat daftar S3 kan pasti dimintakan tes TPA ya. TPA Bappenas. Nah, teman-teman juga harus keluar biaya sendiri tuh. Kalau nggak salah tuh TPA 200 sampai 300 ribuan lah ya biayanya gitu ya. Itu teman-teman bisa cek di Google, tinggal klik tes TPA gitu ya. Itu teman-teman tinggal cari. Kemudian tes bahasa Inggris. Umumnya di Indonesia ini di beberapa universitas masih memperbolehkan untuk menggunakan TOEFL ITP ya, atau paper-based test. Ya, yang biayanya kurang lebih 550, mohon maaf. Ya, 550. Jadi itu teman-teman harus tes itu, ya. Jadi tadi biaya udah berapa tuh untuk tesnya, tes TPA dan tes TOEFL aja udah hampir kurang lebih 1 jutaan, ya. Teman-teman harus siapkan. Dan juga teman-teman biasanya kalau di Indonesia ini untuk terkait dengan
uang masuk itu ada uang pangkalnya. Ada di beberapa kampus itu menerapkan uang pangkal. Uang pangkal ini dibayarkan 1 kali pada saat daftar ulang, ya. Teman-teman diterima misalkan di UI gitu, daftar ulang bayar, nggak bisa dicicil, uang pangkal nggak bisa dicicil, gitu ya, harus dibayar full. Kemudian misalkan selain uang pangkal tuh biasanya ada uang matrikulasi. Saya nggak tahu, ada beberapa universitas yang menerapkan matrikulasi, tapi ada beberapa universitas tidak. Ya itu monggo aja, itu ada biaya matrikulasi. Kemudian ada namanya biaya SPP per semester, ya. Jadi SPP per semester ada yang bisa dicicil, ada yang bisa dicicil, ada yang tidak bisa dicicil, gitu ya. Kebanyakan sih tidak bisa dicicil, harus dibayarkan pada saat sebelum masa studi dimulai, kan gitu ya. Wajib. Biaya variatif nanti saya coba tampilkan di next slide. Dan juga teman-teman perlu memperhatikan biaya transportasi. Transportasi ini macam-macam. Bisa naik kereta, berapa biayanya, bisa naik bus, bisa naik pesawat, saya cantumkan juga harusnya diakomodasi ya. Akomodasi itu makannya, teman-teman penginapan mungkin harus nginep di kota lain, misalnya teman-teman kuliahnya di Jogja, tinggal di Jakarta, atau tinggal di Jakarta kuliah di Bandung dan sebaliknya. Itu teman-teman harus make sure itu sudah tercukupi atau belum. Oke, di next slide-nya ini saya sudah rangkum beberapa dana pendidikan ya yang harus disiapkan teman-teman. Sebenarnya cukup variatif ya, cukup besar juga sih ya. Jadi memang ada beberapa kampus yang menerapkan uang pangkal, ada yang tidak gitu ya. Tapi biaya tes rata-rata semua menerapkan gitu ya. Contoh kita lihat di ITB. Di ITB ini dengan biaya tes 600.000 ya, uang pangkal tidak ada, SPP per semester 25 juta. Wah, cukup besar ya. Ini ingat, ini ITB untuk S3 Science Management, oke? Science Management situ ya. Ya itu untuk Science Management, tapi untuk yang kelas S3 Science Management yang non reguler itu di angka 41 juta kalau nggak salah ya. Nanti monggo teman-teman cek, kalau misalnya ada yang salah tolong koreksi, dan ini datanya saya ambil langsung di situsnya ITB ya. Oke, kemudian di untuk institusi kedua UI Universitas Indonesia biaya tesnya 1,3 ya, 1,3 cukup besar. Kemudian uang pangkalnya 11 juta, ini jurusannya manajemen ya, S3 manajemen. Dan SPP per semester 30 juta, wow cukup besar ya, cukup besar gitu ya, relatif cukup mahal. Dan total biayanya adalah 192.300.000 rupiah, itu cukup besar ya. Di Indonesia seperti ini cukup besar, makanya kadang kalau untuk ngambil S3 tuh harus mikir-mikir, karena kosnya itu nggak murah loh, biayanya cukup besar loh. Oke? Ya, sebenarnya nih gimana ya, semoga nanti kedepannya mungkin ada subsidi dari pemerintah, namanya bukan beasiswa LPDP lagi dan lain sebagainya, tapi memang untuk menjaring mahasiswa itu untuk mau melanjutkan S3, entah digratiskan biayanya, entah gimana ya, itu kembali lagi ya nanti kebijakan. Semoga Menteri Pendidikan berikutnya memang menggratiskan, atau kalau bisa mendiskon aja, diskon biaya pendidikan gitu ya. Itu saran buat Menteri lah ya. Kemudian yang ketiga di IPB, Institut Pertanian Bogor, yang berubah nama menjadi IPB University, biaya tesnya 1,5 juta, per semesternya 32 juta. Wah, gede banget ya. Kampusnya ini di Baranang Siang di Bogor ya, dekat terminal Baranang Siang tuh, depannya itu kampus SPS, Sekolah Pascasarjana ya. S3 manajemen bisnis kalau nggak salah ya. Itu 193 juta. Wah, gede banget ya. Yang keempat di Unpad. Nah, Unpad nih banyak yang favorit di sini juga, yang ngambil dari orang Jakarta ngambil di Unpad ya, karena biaya relatif mudah terjangkau ya. Biaya tesnya 750.000, SPP per semesternya 17 juta. Jadi kalau di total itu 102.750.000 ya, lebih murah dibandingkan ITB, UI dan IPB. Untuk orang Jakarta nextnya adalah UNJ. Nah, UNJ ini mematok biaya tesnya 1 juta dengan SPP per semester 18,5. Jika di total biayanya 112 juta.
Ya 112 juta ini cukup relatif mudah terjangkau ya. Jadi memang banyak banget kayak teman-teman dosen-dosen tuh rata-rata ngambilnya di UNJ. Kenapa ya? Murah gitu ya. Waktunya juga fleksibel, di tengah kota gitu ya. Ya masih so-so lah ya, masih bisa lah ya. Kemudian kita ke nomor 6 di UPI. UPI ini Universitas Pendidikan Indonesia. Dia sudah akreditasinya udah unggul. Oke lah, untuk orang Bandung, orang Jawa Barat, oke ngambil di UPI is oke lah. SPP biaya tesnya 850.000, murah ya. Per semesternya 15,078. Ini untuk kelas non reguler ini segini loh, murah banget gitu ya. Dan totalnya itu 91 juta. Itu masih achieve lah kalau teman-teman kelas karyawan pun ngambil di situ juga oke. Orang Jakarta mau ngambil ke S3 di UPI juga oke juga, boleh juga naik kereta ya. Oke juga sih, bagus juga nih, affordable banget gitu ya. Yang ketujuh di Unibrau. Nah, saya ngambil sampelnya untuk Unibrau kelas manajemen S3 Jakarta. Jadi memang biaya tesnya 2,5 juta, SPP per semesternya 25 juta. Wow, jadi kalau total habisnya 152 juta. Ya, mirip-mirip sama ITB lah ya. Tapi ITB ini untuk S3 manajemen yang reguler. Oke? Itu monggo nih Unibrau itu kalau nggak salah di Jakarta tuh ada Jakarta Pusat ya, kampusnya tuh ada tuh. Kemudian yang ke-8 UNER di Surabaya, SPP-nya itu di 15 juta, biaya tes 850.000, uang pangkal 12,5. Kalau dijumlahkan 103, 350.000. 103 juta untuk Jawa Timur. It's okay lah, masih terjangkau ya. Kemudian yang ke-9 itu di UGM. UGM ini di Jogja. Belum ada kampus yang Jakartanya yang untuk S3 manajemennya. Di biaya tesnya 750.000, SPP per semesternya 17,5. Ya, ini kalau di total 105 juta. Ya, ini cukup terjangkau juga untuk di Jogja, yang mana UMR-nya memang kecil banget ya. Kalau dibandingkan Jakarta gitu jauh banget ya. Jadi ingat, ini teman-teman terserah mau teman-teman mau kuliah di mana nih, saya nggak mau kasih masukan nih. Tapi kalau dengan biaya ini terserah. Kalau teman-teman punya budgetnya yang banyak, unlimited, monggo yang bagus kalian. Tapi kalau teman-teman yang punya budget yang kurang, minimum, ya cari yang sesuai dengan kantong teman-teman. Ingat, saya nggak bilang nih harus ngambil di ini. Terserah teman-teman ya. Monggo lah gitu. Kalau kayak saya, untuk saya pribadi memang kalau memang disuruh memilih ya saya pilihnya mungkin UPI dan UNJ, kurang lebihnya seperti itu, ataupun UNPAD ada 456 karena sesuai dengan kantong saya dan memang kalaupun transportasinya juga nggak mahal-mahal banget gitu ya. Tuh, oke. Nextnya adalah terkait dengan akreditasi. Jadi di akreditasinya itu teman-teman juga harus perhatikan. Ya, untuk ITB sendiri dia untuk Science Manajemennya program studi Science Management akreditasinya A, ya. UI Manajemen A, IPB Manajemen dan Bisnis itu A, UNPAD Manajemen B, UNJ Manajemennya B, UPI Manajemennya statusnya unggul. Ini sepertinya baru reakreditasi ya. Untuk Unibrau kampus manajemen Jakarta itu di B, UNER Manajemen itu A, UGM Manajemen statusnya unggul. Jadi ada dua unggul ya di sini ya. Ini adalah UPI dan UGM. Memang UPI dan UGM ini cukup prestis ya dibanding kalau dibandingkan kampus-kampus swasta lainnya untuk di S3 manajemennya ya. Cukup bagus sih ya. Ya kurang lebihnya mohon maaf seperti itu. Nanti teman-teman terserah mau ngambil S3 manajemen di mana, di Malaysia, di Indonesia kayak mau ambil di swasta juga nggak masalah, sesuaikan aja dengan kocek teman-teman. Ingat, jangan sampai teman-teman putus tengah jalan. Kalau ada kesulitan mending diskusi sama teman-teman, diskusi sama saya juga boleh walaupun saya belum S3 tapi saya mau S3 dan saya memang insya Allah Allah kasih jalan, kita lihat nanti ke depannya. Tapi kalau menurut saya sih untuk teman-teman yang mau ambil S3 ini gak usah takut ya. Sebenarnya teman-teman udah punya modal ya S1 dan S2-nya. Apalagi teman-teman yang udah menguasai statistika manajemen udah mantap banget. Udah ambil aja gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf seperti itu. Kita akan coba share-share informasi pendidikan yang menarik lainnya. Tetap simak terus channel saya di channel Bimo. Kurang lebihnya seperti itu. Tetap semangat dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.